Shalom, Opa dan Oma, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Dan apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap percaya dan yakin bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 194 ayat 1 dan 3, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari baru bagi kami. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar, agar kami dapat pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu saling mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah menggali makna persahabatan. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali ketika kita masih remaja. Biasanya pada waktu itu ketika kita mulai saatnya masuk
atau membentuk sebuah peer group atau kelompok yang buat kita anggap sebagai ya inilah kelompok gue gitu ya. Nah, peer group atau pertemanan yang kita bentuk pada waktu itu di masa remaja, khususnya ketika kita masih sekolah, biasanya kita pilih karena ada persamaan. Di antaranya ada persamaan, dan peer group itu biasanya kita bentuk dalam 3 atau 4 kelompok. Dan seiring berjalannya waktu, ada di antara kita peer groupnya masih terbentuk. Atau mungkin juga ketika berjalannya waktu ternyata peer group tersebut sudah tidak terbentuk dan kita tidak bisa mempertahankannya. Atau juga ada di antara kita yang ternyata kita masih mempertahankannya tapi hanya dengan seseorang. Karena persahabatan yang kita bentuk, yang kita bangun, yang kita bina dengan orang tersebut rupanya membuat kita merasa nyaman dan kita sangat membutuhkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan sebuah persahabatan. Bahkan dengan terjalinnya persahabatan yang sudah dimulai dari masa remaja, memungkinkan juga ada yang sampai sekarang ketika kita sudah dewasa atau saat ini, persahabatan itu masih terjalin. Karena ketika kita bersahabat dengan seseorang, biasanya kita bisa dengan mudahnya, nyamannya menyampaikan perasaan kita, persoalan, pergumulan, dan apapun yang kita rasakan. Bahkan hubungan kita dengan sahabat kita bisa melebihi hubungan atau kedekatan kita dengan anggota keluarga kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersahabat dengan seseorang. Bagaimana jika kita bersahabat dengan dunia? Apa yang dimaksud dengan bersahabat dengan dunia? Nah, dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini, Yakobus menunjukkan sebuah konflik nilai, keinginan, dan gaya hidup antara orang-orang dunia dan orang-orang yang setia atau orang-orang yang percaya. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa mereka yang percaya Tuhan tetapi menjalin persahabatan dengan dunia sebagai orang-orang yang tidak setia. Tetap di sini Yakobus memperingatkan mereka atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan sebagai musuh Allah. Nah, dalam persahabatan memang di situ kita saling berbagi. Kita saling menerima nilai-nilai serta keyakinan satu dengan yang lain. Bahkan kemudian, tadi sudah saya katakan, seiring waktu kita juga bisa menjadi serupa dengan sahabat kita karena ada rasa saling percaya. Dan biasanya kita lebih menurut, lebih mau apa yang dikatakan oleh sahabat kita. Bahkan sahabat itu bisa lebih mempengaruhi kita, memberi masukan dan lebih mempengaruhi. Nah, bila kita mengizinkan diri kita untuk dipengaruhi dunia dan bersahabat dengan dunia, maka itu berarti juga kita pun akan mulai mencintai dunia ini dan kita akan mulai menyukai perilaku dan kebiasaannya. Nah, pada saat itulah dikatakan bahwa kita akan menjadi musuh Allah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita anti dunia. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Karena kita tidak mungkin bisa. Karena kita memang sedang berada di dalam dunia ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita dipanggil untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di dalam Roma 12 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Tapi juga kemudian marilah kita mengarahkan pikiran kita kepada apa yang Tuhan suka. Dan Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini mau menunjukkan kepada kita
supaya kita tidak menjadi hamba uang, belajar untuk memilih hidup sederhana, dan selalu berusaha untuk memberi kepada orang lain. Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Ketika mencintai dunia, maka segala sesuatu kayak hidup dunia mempengaruhi kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengarahkan kepada kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, menghendaki kita untuk ikut Dia dengan sepenuh hati. Ayat 5 dikatakan untuk mengikut Tuhan, diharapkan mengikut Tuhan sepenuh hati. Karena Allah cemburu dan Dialah yang satu-satunya yang patut kita ikuti dengan penuh setia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang membuat kita setia bukan usaha kita, tetapi Tuhan memberi kita kasih karunia yang besar. Ayat ke-6 dikatakan demikian. Karena Dia berjanji untuk menolong kita dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam tantangan yang kita hadapi. Karena janjinya nyata bagi semua orang yang rendah hati dan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan sepenuh hati. Dan mereka yang tentu saja bersedia mengikuti atau hidup menurut jalannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang situasi kita adalah situasi saat ini adalah situasi yang memang tidak memudahkan untuk kita menjalani hidup ini. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, tetapi biarlah kesulitan yang kita hadapi di masa pandemi ini tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap setia kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi musuhnya dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati, serta tetap memiliki kemampuan untuk peduli kepada orang lain. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan memampukan kita semua untuk menjadi orang-orang yang setia dan mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk datangnya kembali vaksin AstraZeneca untuk melengkapi vaksin yang sudah ada, guna memenuhi kebutuhan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi, khususnya di kesulitan bidang ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari, kehilangan pekerjaan, agar mereka mendapatkan solusi untuk bisa mengatasinya. Cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan, melalui orang-orang yang Engkau gerakan bagi mereka. Kami berdoa untuk siswa dan mahasiswa yang mengadakan proses belajar mengajar secara daring, agar tetap diberi semangat, kemampuan untuk dapat mengikuti pelajaran. Juga para pengajar, guru dosen, tenaga pendukung administrasi lainnya, agar diberi kemampuan memberikan ilmunya, membimbing siswanya, dan mendukung proses pembelajaran secara daring ini dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk rangkaian acara dalam masa raya Paskah hingga Pentakosta dan aksi puasa Paskah yang disusun dan dipersiapkan oleh para panitia Paskah agar dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk para nakes, tenaga medis, dan staf-staf kesehatan yang terkait, agar tetap sehat, kuat, sabar, tetap semangat dalam melayani para pasien. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan pribadi. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam perjalanan kehidupan hari demi hari. Pelihara dan sertai kehidupan kami di dalam berjalan dan menghadapi tantangan di depan kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya doa keluarga saat ini dapat memberikan kita kekuatan dan juga menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, tangan Tuhan senantiasa menolong kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 3, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya kita tetap setia dan dengan sepenuh hati mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dimampukan untuk melihat segala rencananya di tengah kesulitan, di tengah tantangan, dan di tengah persoalan yang kita hadapi saat ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan berkati kita semua.